Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan mengobrol dengan seorang teman saya yang bernama Serafin yang akan menceritakan tentang penantiannya dalam memiliki anak. Halo Serafin. Hai. Oke. Nah, Serafin, boleh diceritain gimana perjalanannya, sharingnya tentang akhirnya memiliki momongan? Saya menikah tahun 2015, Ya. eee, kemudian, selama 1 tahun menikah memang belum berencana untuk punya momongan dulu. Ya. Jadi, terus terang kita nggak ada planning apa-apa, cuman mengalir aja, dijalanin, dan selama 1 tahun itu juga saya sih nggak pernah ada masalah apa-apa sih, maksudnya nggak pernah ada masalah dengan secara fisik gitu. Terus di tahun kedua, mulailah kita baru mikir, kok belum belum hamil juga. Terus di satu sisi juga, kan kita mikir usia juga ya, karena udah nggak muda. Jadi waktu itu saya sempat ngomong ke suami, "Ya gimana kalau coba, kita konsultasi atau gimana gitu." Soalnya saya juga waktu itu sempat ngerasa kenapa haidnya kok nggak lancar, kayak gitu-gitu. Ke tanggalnya nggak pernah menentu, terus sering sering kayak maju mundur maju mundur. Maju mundurnya soalnya nggak cuma sehari, 2 hari, tapi kayak jangka waktunya lumayan lama, gitu. Akhirnya kita memutuskan kontrol ke dokter Opshin di Surabaya, terus hasilnya sih dokter Opshin sempat bilang memvonis saya ada PCO. Nah, dari situ saya sempat bingung, PCO tuh gimana? Ternyata, kalau kata dokter itu yang bikin saya susah hamil karena ada PCO ini. Nah, terus dari situ, si dokter Opshin ini, eee, merekomendasikan untuk saya bisa treatment secara hormonal, biar, eee, mens-nya diatur supaya teratur dan lain sebagainya. Cuman waktu itu, kita sih waktu sempat nanya ke teman-teman, teman-teman pada nggak merekomen untuk kita ke dokter hormon di Indo, ceritanya gitu. Karena satu dan lain hal lah, kita nggak bisa ceritakan secara detail, cuman itu kan secara personal ya. Nah, waktu itu akhirnya suami juga takut, nanti kalau ke belakangnya ternyata ada efek apa-apa, jadi akhirnya ya udahlah, eee, nggak usah nggak usah dipikirin lah istilahnya, dan waktu itu sih sama dokter Objin saya cuman dikasih obat, kayak semacam obat hormon juga sih, untuk ngelancarin haid. Semenjak itu sih udah cukup lancar, jadi kita juga bulan demi bulan nggak terlalu kepikiran lagi untuk ke dokter hormon. Jadi ya udahlah, dijalanin aja. Nah, waktu itu kita sempat ke dokter Objin yang lain, setelah saya ke dokter Objin yang pertama, dokter Objin yang kedua ini, dia bilang, "Enggak kok, kamu nggak PCO kalau menurut saya." Dia sempat bilang gitu. Nah, dari situ kita juga kaget. Loh, ini gimana? Yang satu bilang saya PCO, yang satunya bilang saya nggak ada PCO. Atau karena sebelumnya saya udah sempat dikasih obat hormon, jadi, dianggap nggak PCO, saya juga nggak tahu. Cuman dari situ akhirnya si dokter Objin yang kedua ini menawarkan untuk program. "Kamu mau nggak program, untuk biar bisa cepat hamil?" Terus kita berdua akhirnya saya dan suami, "Oke lah, kita coba." Waktu itu, suami juga dites, saya juga, diperiksa terus tiap minggu, sel telur dan lain sebagainya. Dan ya kata dokter Objinnya sih, saya dan suami nggak ada masalah sih, dua-duanya sehat dan ya udah, waktu berhubungan tinggal lihat tanggalan aja, istilahnya begitu. Cuman dari situ kok waktu kita jalanin programnya, setelah berbulan-bulan kok akhirnya kita kayak nggak nyaman gitu, kenapa kok harus di di tiap bulan harus ditanggalin sesuai tanggal dokter, kan kita jadinya kayak
ayo loh udah tanggal sekian. Jadi masa ya harus sesuai gitu baru baru kita bikin, kan agak aneh gitu. Akhirnya suami saya bilang, "Udahlah, capek, maksudnya masa berbulan-bulan kayak gini terus mendingan nggak usah lah, kita ya wis mengalir aja, sedikasihnya, kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa." Suami saya sempat ngomong gitu, cuman kan saya yang, "Aduh, masa ya nggak dikasih juga nggak apa-apa." Cuman dari situ sih, akhirnya kita lebih santai sih, soalnya jujur waktu sempat program selama ya kurang lebih 4-5 bulan itu, kita kayak orang dikejar deadline gitu. Jadi kayak orang, apa ya, maksa istilahnya. Jadi harus, "Ayo loh, udah tanggal sekian, ayo loh," kayak gitu. Jadi kayak nggak rileks banget. Terus akhirnya, seiring dengan berjalannya waktu setelah program 4 bulan itu, tahun depannya nggak sampai tahun depannya sih, di tahun itu, yaitu Tuhan ternyata izinkan saya untuk positif ternyata, hamil, tanpa program apa-apa. Setelah yang berbulan-bulan kemarin udah gagal dan nggak jadi, akhirnya jadi sendiri. Nah, dari situ kita senang banget dan akhirnya, "Wah, iya ya, ternyata nggak di program pun saya bisa hamil." Ternyata begitu. Jadi itu udah ya excited, udah seneng banget, udah apa ya, akhirnya kayak, "Wah, ini Tuhan udah jawab nih." Ternyata Tuhan udah membuktikan kalau memang bisa gitu, bisa hamil. Cuman, ya ternyata waktu udah jalan 8 minggu, dari situ, dokter sempat bilang, "Ini kayaknya kok kayak nggak normal pertumbuhannya." Saya sempat kaget. Cuman saya sih waktu itu sempat cuman bilang, "Enggak lah, wes pokoknya didoain terus, kita doa bareng-bareng, kita minta sama Tuhan, biar Tuhan yang melancarkan." Tapi ternyata minggu depannya, waktu kita coba kontrol ke dokter lain, ternyata hasilnya juga sama. Eee, Waktu itu, yang waktu di dokter yang pertama, dia udah bilang, "Ini sih kayaknya udah nggak ada detak jantungnya." Waktu itu dokter yang pertama sempat bilang gitu, cuman saya kan waktu itu cuman kaget dan pokoknya saya menolak lah pendapat dokter itu. Saya tetap mengimani dan tetap percaya bahwa janin saya masih ada. Akhirnya kita minggu depannya coba ke dokter lain dan hasilnya ternyata juga sama. Dokternya bilang, "Ini sih kayaknya janinmu nggak berkembang. Soalnya udah nggak ada aliran darah ke dalam rahim," dia bilang gitu, "ke sel telurnya ini. Ini sih bukan hamil kosong," dia bilang, "bukan hamil," apa namanya ya, kalau yang nggak ada isinya tuh. "Ya, ini sih ada janinnya, cuman memang nggak berkembang," dia bilang gitu. "Kayaknya sih nggak adanya udah, sekitar seminggu yang lalu." Berarti benar kata dokter yang pertama. Kayaknya waktu waktu aku ke dokter yang pertama itu, untungnya sih waktu trimester pertama itu sama dokter yang pertama disuruh cek kontrol tiap 2 minggu sekali. Jadi udah cepet ketahuan gitu. Kalau sebulan sekali kan kayaknya kelamaan ya. Untuk waktu itu 2 bulan sekali, jadi 2 minggu sekali, sorry. Jadi lebih cepat ketahuan dan ternyata benar, udah kelewat seminggu juga, ternyata udah nggak ada detak jantungnya. Nah, jadi waktu itu sih ya drop banget dan stres, kan bener-bener gimana ya, dapetnya aja susah, bener-bener udah nunggu, hampir 3 tahun dan ya waktu itu sih udah ngarep banget lah, bakal dikasih, tapi ya ternyata Tuhan berkata lain, jadi akhirnya kita putusin buat kuret, karena waktu itu sih aku nggak ada pendarahan, nggak ada flek, dan lain sebagainya. Dokter sih sempat nawarin atau mau minum obat, cuman, kita pikir lagi kalau minum obat nanti nggak bersih dan lain sebagainya, dan kita, juga takut kan. Akhirnya suami memutuskan, "Udahlah, dikuret aja, toh juga percuma mau dipertahanin sampai kapan." Soalnya beberapa dokter, kita sampai konsultasi ke 4 dokter, dan semua sih bilangnya juga sama, "Ini sih nggak berkembang dan
ya meskipun kita masih maksa untuk dipertahankan, juga beberapa dokter bilang, "Ngapain? Kamu mau tunggu sampai kapan? Daripada semakin lama di dalam rahimmu malah semakin jadi nggak baik itu, karena udah nggak ada detak jantungnya lagi, udah jadi benda mati kalau di dalam." Ya akhirnya dengan berat hati kita besoknya langsung memutuskan untuk kuret, gitu. Nah dari situ, eee, dokter yang kuret sih sempat bilang, "Udah bersih, entar kalau mau program lagi, tak bantu, tapi 3 bulan lagi ya," dia sempat bilang gitu. Ya akhirnya setelah 3 bulan, saya cek lagi, udah nggak ada masalah, bersih. Kita sempat ditanya mau program atau enggak. Suami sih langsung bilang, "Nggak usah dulu deh, Dok." Suami langsung bilang gitu. Terus saya juga, "Loh, kok nggak usah sih?" Terus kata suami, "Ya kan udah terbukti toh bisa hamil, ngapain kok harus harus maksudnya harus program lagi?" Karena kalau program kan otomatis kita jadi kayak kepikiran lagi, jadi stres sendiri lagi. Ya akhirnya saya juga mikir, ya udahlah, yes, dijalanin aja. Nah, soalnya beberapa temen juga pada bilang, "Udahlah, kalau habis pernah pernah hamil pasti cepet, ntar cepet kok jadi lagi." Dokter yang kuret juga bilang gitu, dokter obstinnya. "Udah bentar lagi pasti dikasih, pasti diganti kok. Cepet-cepet, paling nggak sampai 1 tahun, udah dikasih." Ternyata 3 bulan, udah lewat 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, loh kok belum ada tanda-tanda ya, Mas, Yan? Masih tetap kok masih tetap sama, masih kosong. Terus saya sempat mikir, apa emang perlu harus program ya? Soalnya kan yang kemarin, mungkin jadinya kan nggak bener, entah sel telurnya yang bermasalah atau spermanya yang waktu itu yang nggak sehat juga saya nggak tahu. Cuman kan saya sempat mikir, atau emang bener harus program ya? Atau memang bener harus usaha dulu gitu loh. Nah kan yang kemarin, ya jadinya kan hasilnya nggak bagus, janinnya nggak berkembang. Saya sempat pikir, ya kalau program sih bagus juga kayaknya, kan saya juga bisa dicek, saya sehat, sel telurnya, suami juga bisa dicek spermanya juga sehat, dipantau terus gitu maksudnya sama dokter. Cuman suami waktu itu tetap kekeh nggak mau, "Ngapain? Udahlah nggak usah, sedikasihnya aja. Nggak dikasih ya udah, nggak apa-apa." Udah sampai akhirnya, berjalan 4 tahun 4 tahun dari merit juga masih masih belum dapet, ternyata bulan depannya Tuhan kasih. Setelah anniversary yang keempat. Baru Tuhan benar-benar jawab doa kita setelah sekian lama, dan tentunya dibantu oleh teman-teman dan komunitas yang sangat-sangat mendukung di dalam doa. Doanya sampai nggak pernah putus-putus, doanya berantai, wah tepat pada waktunya dan benar-benar tepat pada waktunya dikasihnya. Akhirnya ya dikasih, janin yang sehat, bayinya yang tumbuh aktif, tidak kurang suatu apapun, dan ya jadi pengalaman yang luar biasa. Akhirnya Tuhan jawab dan kasih semua di waktu dan saat yang paling tepat. Itu sih. Tanpa program dan eee, tanpa apa ya, kita nggak ada program, nggak ada usaha apa-apa, ya udah rileks aja, dijalani aja apa adanya gitu. Berarti dari yang sorry, dari yang dikuret, itu Ya, sudah berapa lama ya akhirnya setelah nggak program tapi akhirnya berhasil, itu hamilnya setelah berapa bulan? 1 tahun setengah. Oh 1,5 tahun, jadi 1,5 Iya, tahun akhirnya positif. iya, Oh ya, satu positif. betul sekali. Oke, oke. Nah, kira-kira pesannya Serafin apa buat orang-orang yang pernah mengalami hal seperti Serafin mungkin? Atau yang lagi mendambakan momongan tapi belum Tuhan jawab, gimana? Ya, pesannya pokoknya jangan menyerah, terus kalau, apa namanya, kalau mau program, ya dijalani dengan, apa ya,
dengan semangat, dengan berserah lebih tepatnya, meskipun kita juga program, cuman kalau kita berserah kan biar nggak jadi beban gitu. Jadi biar lebih enjoy kalau program hamil, kalau nggak program pun juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah, yang penting, kitanya juga enjoy, rileks dimanapun, jadinya nggak ada beban pikiran, lebih plong, lebih, apa ya, mau apa-apa itu nggak nggak kepikiran gitu. Jadi tetap semangat, tetap berdoa, tetap, minta sama Tuhan, dan diimanilah, pasti Tuhan kasih semua tepat pada waktunya. Entah nanti dikasihnya waktu lagi program ataupun tidak lagi program, gitu. Karena Tuhan pasti punya segala macam 1001 cara untuk menolong kita, gitu. Ya, terima kasih banyak sharing-nya, Serafin. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini bisa berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Heno, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.